Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Berpartisipasi. Suara lemah dan mempesona bergema di benak Xiaoyan, menyebabkan tubuhnya merasakan dingin yang sedingin es. Tangan di lengan bajunya sedikit gemetar tanpa diketahui. Xiaoyan perlahan menghela nafas dan melakukan yang terbaik untuk mencegah ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan dengan tenang bertanya di dalam hatinya, "Kamu ingin formula obatnya?" Namun, setelah kata-kata itu diucapkan, semua tetap diam. Ratu Medusa tidak memberikan tanggapan apapun. Xiaoyan perlahan mengerutkan kening. Dia sekali lagi berteriak beberapa kali di dalam hatinya. Namun, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Setelah mencoba seperti ini beberapa kali, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Jari-jarinya melengkung dan menjentikkan ke permukaan meja saat sebuah pikiran mulai berputar di dalam hatinya. Efek dari pil roh pencairan adalah membiarkan roh dan tubuh fisik bergabung bersama. Alasan Ratu Medusa begitu khawatir secara alami karena dia dan Heaven Swallowing Python. Ini adalah sesuatu yang jelas Xiaoyan. Namun, jika Ratu Medusa benar-benar diizinkan untuk mendapatkan pil roh pencairan, bukankah dia bisa mengendalikan tubuh Heaven Swallowing Python? Ketika saatnya tiba, mungkin hanya dengan Yao Lao melindunginya, Xiaoyan bisa memiliki beberapa kesempatan untuk melarikan diri dari orang kuat legendaris kelas Douzong. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya, Xiaoyan masih tidak terlalu mempercayainya. Namun, jika Xiaoyan tidak menuruti permintaan Ratu Medusa, hubungannya dengan Ratu mungkin akan bertambah buruk. Selama periode waktu awal, Heaven Swallowing Python mungkin bisa menekan Ratu Medusa, tapi Xiaoyan tidak berpikir itu bisa menekannya selamanya. Begitu Ratu Medusa muncul lagi di masa depan, situasi Xiaoyan benar-benar akan sangat mengerikan. Haruskah dia setuju atau tidak? Xiaoyan mengerutkan bibirnya saat jarinya mengusap dahinya dengan kesusahan. Dia merenung lama sebelum jarinya tiba-tiba mengetuk permukaan meja. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ao Tuo di depannya. Sambil menghela nafas, dia berkata, "Baiklah. Saya akan berpartisipasi." Terlepas dari apa yang terjadi, dia hanya bisa mendapatkan formula obat terlebih dahulu. Begitu dia mendapatkan formula obat, langkah selanjutnya adalah secara alami memperbaiki pil obat. Rute pemurnian ini harus sepenuhnya bergantung pada Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan akan memiliki modal untuk bercakap-cakap dengan Ratu Medusa ketika saatnya tiba. Xiaoyan mungkin bisa mendapatkan beberapa kondisi dari Ratu Medusa yang akan bermanfaat baginya. Dengan menggunakan titik ini dia memurnikan pil. Sejujurnya, Xiaoyan tidak ingin menyinggung orang ini yang akan menjadi orang yang kuat dari Dou legendaris kelas Zong saat dia bangun. Jika dia memiliki kesempatan untuk mendamaikan hubungan mereka, dia secara alami akan sangat bersedia untuk menerimanya. Mendengar persetujuan Xiaoyan, Ao Tuo dan Frank menghela nafas lega. Xiaoyan telah mendaftar di cabang mereka. Jika mereka membuatnya mewakili Black Rock City Brand saat bergabung dengan Grand Meeting Alchemist, itu tentu saja akan menambah kemuliaan cabang mereka. Dalam hal ini, mereka akan mendapatkan kemajuan besar dalam peringkat kinerja cabang tahun depan. Tapi aku punya syarat, Xiaoyan tiba-tiba berkata sambil menghadapi dua orang yang penuh senyum itu. Mengapa kamu tidak memberitahu kami?" Mendengar ini, Ao Tuo dan Frank terkejut saat mereka segera berkata dengan lebih banyak senyuman. "Karena suatu alasan, aku akan menggunakan penampilan yang kamu lihat sebelumnya untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting. Saya juga ingin merepotkan Anda berdua untuk mengubah nama peserta saya dari Xiao Yan yang lama menjadi Yan Xiao. Apakah itu mungkin?"
Xiao Yan mengusap wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Hei, kalau ikut berpartisipasi, ikut saja. Mengapa Anda melakukan semua hal teduh ini? Di satu sisi, Ling Fei memegangi pipinya, memutar matanya ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan bibir melengkung. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak membalasnya. Dia hanya menatap Ao Tuo dan Frank dengan matanya, menunggu jawaban mereka. Mengubah nama Anda adalah masalah kecil, Ao Tuo menganggukkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, sepertinya kamu telah mendapat masalah. Jika Anda memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan kami, Anda dapat memberitahu kami. Jika kami dapat membantu Anda, kami akan melakukan yang terbaik untuk itu. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin terus terjerat oleh topik ini. Sebaliknya, dia berkata, tapi kalian semua tidak boleh terlalu berharap pada saya. Kekaisaran Magia begitu besar dengan jumlah orang yang tidak diketahui menyembunyikan keterampilan hebat mereka. Sebagai seseorang dari generasi junior, saya akan mengatakan bahwa saya beruntung jika saya hampir tidak bisa menembus final. Saat itu, ketika Gu Hi berpartisipasi dalam Grand Meeting, dia adalah seorang alkemis tingkat 4. Saya hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Saya mungkin sedikit lusuh jika saya harus berdiri di sana. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Ao Tuo menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, ketika Gu Hi berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist, dia hampir 30. Berapa umurmu sekarang lagi pula? Kami tidak meminta kalian untuk bertarung dulu. Tempat itu terlalu sulit. Menurut apa yang saya ketahui, beberapa grup terberat kali ini menginginkan tempat itu. Ketika saatnya tiba, selama Anda masuk 10 besar, secara alami akan menyebabkan banyak orang terkejut. Rapat besar tidak memiliki batasan usia. Xiao Yan bertanya dengan heran. Jika tidak ada batasan usia, siapa di antara generasi muda yang bisa bersaing dengan beberapa orang tua yang berpartisipasi? Secara alami ada batasan. Grand Meeting ini hanya terbuka untuk alkemis di bawah 30 tahun. Saat itu, Gu Hi hampir tidak memenuhi persyaratan karena dia hampir 30. Oleh karena itu, dia memperoleh sedikit keuntungan dalam hal pengalaman. Namun, bakat pelatihan orang itu memang jarang terlihat pada alkemis. Kemampuan mengendalikan apinya mengejutkan seluruh penonton. Dia benar-benar bintang yang paling mempesona selama Grand Meeting Alchemist musim itu. Frank mendecakkan lidahnya dan memuji. Dia ingat bagaimana Gu Hi, yang masih muda saat itu, dengan penuh semangat menunjukkan pesta nyala api yang bisa disebut sempurna. Gu Hi kemudian menjadi objek kekaguman bagi banyak wanita muda di kota suci Jia Ma. Xiao Yan mengangguk sedikit dan dia bertanya sambil tersenyum, kapan Grand Meeting akan dimulai? 3 hari kemudian. 3 hari kemudian, saya akan datang ke sini untuk mencari Anda. Saya akan menyusahkan kalian berdua Grandmaster untuk menyelesaikan formalitas yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting. Iya. Selama jangka waktu ini, kami akan tetap di sini. Jika Anda memiliki masalah, ingatlah untuk datang dan temukan kami. Frank mengangguk dan tersenyum saat dia mengingatkan. Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dia membungkuk kepada 4 orang di ruangan itu. Setelah itu, dia menutupi wajahnya dengan topeng sutra es dan langsung keluar dari ruangan yang luas ini. Mengamati punggung yang perlahan menghilang di balik pintu, Frank menghela napas. Aku ingin tahu apakah anak kecil itu bisa memaksa masuk ke 10 besar. Di musim sebelumnya, 10 peserta teratas semuanya adalah alkemis tingkat 3. Dia sepertinya hanya di tingkat 2, kan? Sepertinya itu akan sulit, tetapi mengingat usianya, dia mungkin akan menjadi pusat perhatian di Grand Meeting Alchemist berikutnya. Adapun musim ini, tampaknya cukup sulit.
orang-orang abnormal itu dilepaskan oleh guru mereka. Musim ini akan menjadi kompetisi yang sengit. Ling Fei bermain dengan cangkir anggur di atas meja dan berkata, "Memang agak sulit, tapi bukan tidak mungkin, jangan meremehkan Xiao Yan. Menjadi alkemis tingkat 2 saat dia belum genap 20 tahun. Bakat pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Gu Hi tidak bisa dibandingkan dengan saat itu. Saya rasa tidak mungkin keajaiban terjadi bersamanya." Ao Tuo berkata sambil tersenyum tipis. "Mudah-mudahan begitu. Jika keajaiban terjadi, maka reputasi cabang asosiasi alkemis kota Black Rock secara alami juga akan mengguncang kekaisaran. Hihi, kita juga bisa meminta dana kita dalam jumlah selangit tahun depan dari markas." Frank tertawa. Dan ramuan obat langka itu, Ao Dou tersenyum sinis. Kedua orang tua ini hanya tahu untuk peduli tentang hal-hal dalam asosiasi mereka sendiri. Melihat cara tersenyum jahat dari mereka berdua, Lin Fei dan Sui Mei tanpa daya menggelengkan kepala dan diam-diam bergumam. Xiao Yan berjalan langsung dari asosiasi alkemis. Dia berdiri di jalan dan melihat ke segala arah. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kakinya dan menuju ke klan Nalan di tengah kota. Sesi pengusiran racun hari ini belum dilakukan. Setelah menemukan bahwa searing poison sebenarnya tetap ada di tubuhnya kemarin, Xiao Yan ingin sekali lagi memastikan bagaimana hal ini benar-benar datang kepadanya hari ini. Jika setiap kali dia mengeluarkan racun itu akan menghasilkan peningkatan racun membakar di tubuhnya, maka benda ini sepertinya sedikit. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Langkah kakinya masuk ke kerumunan manusia dan secara bertahap menghilang dalam arus manusia. Di ruang tunggu markas klan primer, banyak orang tua yang biasanya jarang terlihat gelisah saat duduk di kursi mereka. Mereka mengabaikan mata tertegun dari generasi muda di sebelah mereka saat mereka menatap seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di kursi pemimpin di ruang tunggu. "Hai tua, aku tidak menyangka masih bisa bertemu denganmu hari ini. Saat itu, ketika kamu pergi dan tidak pernah kembali, aku hampir mengerahkan semua kekuatan kami tetapi kami masih gagal menemukan jejak kamu sedikit pun." Di bawah kursi pemimpin, seorang lelaki tua berjubah indah berkata dengan ekspresi agak gelisah. "Dulu, sesuatu terjadi, jadi saya hidup terisolasi selama bertahun-tahun. Tapi untungnya semuanya baik-baik saja sekarang." Orang tua di kursi pemimpin itu mengejutkan Hai Bodong yang telah berpisah dengan Xiao Yan beberapa waktu lalu. Saat ini, dia memegang cangkir teh hangat saat dia melirik lelaki tua yang gelisah itu. Ekspresi acuh tak acuh di wajahnya juga meleleh secara signifikan saat dia menjelaskan. "Tengshan, setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kau juga menjadi doang. Kamu telah memikul beban berat klan primer ini dengan cukup baik. Di masa depan, Anda akan terus memimpin klan primer. Saat ini, saya juga tidak ingin campur tangan terlalu banyak. Saya pikir berita kembalinya saya akan segera diketahui oleh iblis tua di istana." Hai Bodong mengangguk dan berkata dengan lembut. "Haha, Hai tua bisa kembali secara alami adalah peristiwa menggembirakan terbesar klan primer. Orang tua yang dipanggil Tengshan secara alami adalah orang yang bertanggung jawab atas klan primer. Pada saat yang sama, dia juga salah satu dari 10 kuat di Kekaisaran Jia Ma, primer Tengshan. Ada cukup banyak orang luar biasa dari generasi muda duduk di aula. Mereka adalah darah baru dari klan primer." Saat mereka memandangi tetua pertama, yang biasanya memiliki wajah yang parah dan memperlakukan orang dengan ketat, mengungkapkan ekspresi hormat seperti itu, wajah mereka benar-benar kusam. Hati mereka berulang kali menebak identitas lelaki tua berambut putih ini. Hai Bodong tidak pergi ke klan primer selama beberapa dekade dan ini cukup untuk membiarkan generasi muda melupakan keberadaannya. "Leo, dapatkan ASMU di sini." Primer Tengshan tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan dengan tegas berteriak pada kerumunan manusia.
Segera, sosok manusia yang tampak panik buru-buru keluar. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, "Elder pertama. Untuk menyinggung Hai Tua, aku harus langsung mengusirmu dari klan. Namun, dengan pertimbangan jasa Anda untuk klan, saya akan menghapus posisi Penatua Anda dan menugaskan Anda ke kota perbatasan untuk mengelola cabang kami di sana. Selama 3 tahun ke depan, Anda tidak diizinkan kembali ke markas," kata Primer Tengshan dengan nada acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah Leo segera menjadi warna tanah. Di bawah suara tegas Primer Tengshan, keheningan menguasai aula. Tidak ada yang berani menyela. Hanya Hai Bodong di kursi pemimpin yang dengan tenang menyesap tehnya. Ya Fei mengalihkan pandangannya ke arah Ya Fei, yang duduk gelisah di kursi di sudut. Nada suara Primer Tengshan berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Dia berkata sambil tersenyum, "Kamu telah melakukannya dengan sangat baik kali ini. Nanti, Anda akan mulai mengelola rumah lelang di kantor pusat primer secara resmi." "Ah, terima kasih banyak, Penatua pertama." Mengabaikan tatapan sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas, Ya Fei dengan paksa bertindak tenang saat dia menganggukkan kepalanya sedikit. Namun, tangan di bawah lengan bajunya terkepal erat. "Hai Tua, haha, kupikir kamu harus kembali ke klan untuk tinggal. Kamarmu selalu dibersihkan." Setelah membagikan hukuman dan hadiah di depan Hai Bodong, Primer Tengshan membalikkan tubuhnya dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Hai Bodong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak bisa melakukannya untuk waktu yang singkat ini. Menurut kesepakatan, saya harus mengikuti di belakang anak kecil dan menjadi pengawal untuk jangka waktu tertentu." "Pengawal?" Mendengar ini, ekspresi wajah Primer Tengshan berubah. Dalam hatinya, dia bergumam dengan agak ragu, pemuda bernama Xiao Yan itu benar-benar bisa membuat Hai Tua menurunkan dirinya dan menjadi pengawal? Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan kekuatan yang begitu besar? Dengan kemampuan klan primer untuk mengumpulkan intelijen, wajar jika Primer Tengshan tahu sedikit tentang detail Xiao Yan. Namun, ini hanya dibatasi ketika Xiao Yan tinggal di dalam kota Wutan. Jangan meremehkan dia. Orang ini bukanlah orang yang sederhana. Bahkan aku saat itu menderita kerugian beberapa kali di tangannya. Orang seperti ini menyembunyikan kemampuannya terlalu dalam. Jika Anda tidak bisa berteman dengannya, maka Anda tidak boleh menjadikannya musuh Anda. Kalau tidak, aku takut bahkan aku akan kesulitan melindungi klan primer." Ekspresi Hai Bodong sangat serius saat dia berkata. Setiap kali dia saat ini mengingat Angry Buddha Lotus Flame yang diciptakan Xiao Yan saat itu, dia akan merasakan ketakutan muncul di dalam hatinya. Kekuatan itu benar-benar terlalu menakutkan. Menyaksikan ekspresi muram Hai Bodong yang jarang terlihat, kekecewaan tanpa sadar muncul di hati para tetua dan Primer Tengshan di aula. Mengetahui karakter mantan, mereka secara alami tahu bahwa tidak akan ada lebih dari 5 orang di seluruh Kekaisaran Ma Jia yang memiliki kualifikasi untuk diperlakukan dengan cara ini oleh Hai Bodong. Namun, orang-orang itu adalah orang tua yang tidak akan mati meski sudah sangat tua. Namun, pemuda bernama Xiao Yan itu bahkan belum berusia 20 tahun. "Hai Tua, Anda dapat diyakinkan bahwa saya akan dengan keras menginstruksikan anggota klan kita untuk tidak menaruh dendam padanya." Primer Tengshan menganggukkan kepalanya dengan berat saat dia berkata dengan serius. Menghadapi masalah sebesar itu, dia tidak berani sembarangan melakukan sesuka hatinya. "Iya." Hai Bodong mengangguk dan berdiri. Dia berkata, "Jika memungkinkan, cobalah yang terbaik untuk memberinya bantuan yang dia butuhkan. Di masa depan, Anda akan bersukacita atas keputusan yang Anda buat hari ini. Saya harus kembali. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat meminta seseorang untuk menemukan saya."
Kamu seharusnya sudah tahu di mana saya tinggal. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Hai Bodong tidak berlama-lama lagi. Dia langsung berjalan keluar dari aula dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Mengamati Hai Bodong yang telah menghilang, Primer Tengshan menghela nafas lega. Tatapan tegasnya menyapu seluruh aula sebelum berkata dalam-dalam, kalian semua telah dengan jelas mendengar Hai Tua sebelumnya. Sebaiknya kamu tidak pergi dan memprovokasi pemuda bernama Xiaoyan itu. Kalau tidak, Leo adalah yang diutamakan. Semua orang di aula buru-buru mengangguk. Melihat wajah serius Primer Tengshan, Ya Fei mengerucutkan bibir merahnya. Hatinya bergetar saat dia tersenyum pahit dan bergumam, siapa yang menyangka bahwa pemuda yang disebut cacat 3 tahun lalu saat ini ditakuti sedemikian rupa oleh salah satu dari 3 klan besar di Kekaisaran, Primer Klan. Nalan Yanran, Anda benar-benar telah membuat kesalahan besar. Silahkan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.